أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketika kita berbicara Islam, bahwasanya juru selamat adalah Islam. Karena dengan Islam kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattakhidhu khutuwatis syaitan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya kepada Islam, ke dalam Islam dengan kafah. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Pada ayat ini para jamaah, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memasuki Islam ini jangan tanggung-tanggung. Hendaknya kafah. Karena ada di antara kita, di antara manusia, masuk Islam itu hanya casingnya saja, dalamnya tidak. Casingnya artinya zohirnya saja. Zohirnya Islam tapi hatinya kafir, sebagaimana yang terjadi kepada kaum munafikin, orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu artinya orang yang izharul Islam wa ibtanul kufr. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, namun mereka memendam kekafiran. Menampakkan keislaman dan memendam kekafiran. Itulah orang munafik. Kita menyaksikan sehari-hari dia muslim, padahal dia munafik. Buktinya apa? Ternyata dia memusuhi kita di balik itu. Ada di antara manusia yang menyatakan Islam, ya, tetapi Islamnya tidak sungguh-sungguh. Ya, ibaratnya hanya kopiahnya saja Islam. Baju kuku, sarungan. Padahal dia tidak pernah sholat. Ada banyak. Ya. Banyak orang itu KTP-nya muslim, tapi kita nggak pernah melihat dia masuk masjid. Ada banyak itu para jamaah. Nggak pernah melihat dia masuk masjid. KTP-nya muslim, tapi nggak pernah ke masjid. Kita juga nggak pernah dia ngangkat tangan menghadap kiblat, sholat. Nggak pernah. Kita baru tahu, ternyata si fulan itu muslim kapan? Ketika sholat Idul Fitri. Baru ikut ke lapangan atau ikut ke masjid. Ikut unjung-unjung. Pakai kopiah lagi. Setelah itu lepas kopiahnya, nggak sholat. La sholata, wala siyama, wala zakata. Nggak puasa, nggak zakat, sudah lepas sudah. Ada juga ya mereka KTP-nya muslim, sehari-hari nongkrong di atas becak, nongkrong di warung ya kopi, ya. Mereka sekak di pinggir-pinggir jalan seharian. Ya, mereka hanya camping begitu. Ya, datang ke pantai-pantai, mancing sehari-hari. Kita tidak tahu dia apakah ini orang Islam atau tidak ya. Tahu-taunya ketika ada undangan bancaan ya, ada undangan bancaan yang di situ makan-makan, dia datang pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung. Ikut-ikut dalam pertemuan bancaan tadi. Bancaan, setelah itu pulang bawa kresek, ada makanan yang orang sebut berkatan. Baru tahu ternyata dia ikut dalam bancaan itu. Ya seakan-akan itu, ternyata baru kelihatan Islamnya kapan? Ketika ada bancaan. Kalau tidak ada undangan bancaan,
tidak ada tanda-tanda keislamannya. Ada di antara manusia seperti itu. Ada juga yang dia Muslim, tapi separuh Muslim, separuhnya Kristen. Ya, campuran. Ideologinya campur baur antara Islam, Nasrani, Kristen, ada juga berbau Hindu sedikit, ada juga kadang berbau Syiah sedikit, berbau Mu'tazilah sedikit, ada yang seperti itu. Itulah keadaan para jemaah. Itulah kenyataan. Makanya Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 itu, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara total, secara menyeluruh, zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Jangan hanya zahirnya saja, casingnya saja, tetapi zahir dan batin. Dan pastikan kebenaran Islam yang diyakininya, supaya tidak gagal ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kegagalan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala para jemaah adalah kehancuran. Kehancuran. Kehancuran dunia, kehancuran akhirat. Itulah kecelakaan yang besar. Maka para jamaah, sesusah apapun, memang hidup di dunia juga susah. Karena dunia ini memang bukan tempat balasan. Tempat balasan itu hanya dua para jamaah, surga atau neraka. Manusia di dunia ini sekedar lewat. Makanya ada yang mengatakan, ad-dunya darul ubur, la darul qaror. Dunia ini hanya tempat untuk menyeberang, bukan tempat untuk menetap. Allah melemparkan Nabi Adam dari surga ke dunia ini. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, dalam surah Al-Baqarah. Nabi Adam kemudian menemukan cara bertobatnya dan Allah terima tobatnya. Berarti Nabi Adam terlempar dan Nabi Adam sudah menyelamatkan dirinya bersama istrinya dan sudah masuk surga kembali. Tinggal kita anak cucunya yang masih berkubang di lembah dunia ini. Kita sebagai anak cucunya yang masih berkubang di lembah dunia ini, di mana dunia artinya ad-dunya artinya tempat kehinaan. Kita pun harus berusaha seperti Nabi Adam. Berusaha, bertobat supaya kita terangkat kembali dan bersatu kembali dengan nenek moyang kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Berjuang. Karena dunia ini darul ubur, tempat untuk nyebrang saja, bukan tempat untuk menetap. Ibaratnya kita di dunia ini sebentar mengumpulkan bekal-bekal yang akan kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengumpulkan bekal-bekal. Jadi manusia seluruhnya di dunia ini ibarat orang yang mengumpulkan bekal-bekal untuk apa? Untuk dibawa menghadap kepada Tuhannya. Maka hati-hati dalam mencari bekal. Jangan sampai kita mendapatkan bekal, mengambil bekal yang justru kita akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini bukan tempat menetap, tapi tempat untuk menyeberang. Tempat untuk menyeberang. Jadi itulah kenyataannya para jamaah. Maka hendaknya kita harus waspada terhadap diri kita. Selamatkan diri kita dulu. Kemudian istri kita, anak-anak kita. Karena masing-masing nanti akan berjalan menuju Allah sendiri-sendiri. Kita akan menghadap Allah sendirian. Istri kita akan menghadap Allah sendirian. Anak-anak kita akan menghadap Allah sendirian. Di dalam menghadap Allah tidak ada istilah perwakilan. Udah apa? Diwakili papa saja. Gak ada. Gak ada. Papa, mama, anak-anak seluruhnya akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Dan akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tetap harus berusaha. Berwasiat kepada diri kita, berwasiat kepada anak istri kita, berwasiat kepada anak-anak kita. Tetaplah kalian di atas beriman pada Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali makna daripada udkhulu fis silmi kafah. Wallahu taala ambishawab.
Masuklah kalian semua kepada Islam dengan kafah. Jangan hanya luarnya saja, sedangkan dalamnya kafir kepada Allah. Dan ikutilah syariat Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaiton. Jadi langkah-langkah syaiton itu luar biasa. Dan itu sudah digambarkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai ayat 17. Mulai dari 11 sampai 17. Kronologi persetuan antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata iblis? Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim hatta la tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata iblis setelah Allah laknat? Karena ingkar, menolak atas perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis berkata, karena engkau telah mencelakakan aku, maka akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, kata iblis, sampai engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah. Ayat ini, surat Al-A'raf ini menunjukkan bahwa iblis tidak henti-hentinya, 24 jamnya terus bergerak untuk mencelakakan kita sebagai anak cucu Nabi Adam. Anehnya yang terjadi pada kita, na'udzubillah, kita ini memperhatikan iman kita tidak sampai 24 jam. Kadang sekian jam, jam sekian sampai jam sekian sibuk baca koran. Mulai volume 1 sampai volume ke-25. Koran volume 1 sampai volume ke-25 dibaca seluruhnya mulai jam 8 sampai jam 12 siang para jamaah. Jam itu pula tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam itu pula kita tidak memperhatikan iman kita. Kita telah dipengaruhi otak kita, ya, otak kita telah ditekan, ya, telah dipengaruhi oleh isi yang ada dalam koran itu. Mencela ini, mencela itu, mengumpat ini, mengumpat itu, rahasia orang diudal-udal di dalam koran itu. Dan di situ ada tauhid-tauhid, ada kemaksiatan-kemaksiatan, ada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kita baca semuanya, kita masukkan dalam otak kita. Wallahi para jemaah, kita memperhatikan iman kita tidak 24 jam. Sementara iblis untuk merusak iman kita 24 jam. Dari jalur depan, belakang, kanan, dan kiri. Jalur-jalur kemanusiaan ditutup oleh iblis. Harapan kita hanya satu para jamaah. Harapan kita hanya satu, yaitu jalur yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalur hablum minallah. Maka marilah kita merapat kepada Allah, bersungguh-sungguh kepada Allah, agar Allah menunjukkan jalan-jalan mana yang masih baik untuk kita, jalan-jalan mana yang dengannya Allah ridho kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang benar, dan semoga kita nanti saling bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.